Saya mengajak kita di dalam Minggu Advent keempat ini untuk membaca dari Lukas pasal 2. Silakan buka Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 nanti khususnya kita akan baca ayat yang ke-14 ya, ayat yang ke-14. Mari kita baca Lukas 2 ayat 14, demikian firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya garis bawahi kata damai sejahtera di sana ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Rekan-rekan muda sekalian, kira-kira kalau kalian membaca ayat ini, siapa yang mengucapkan kalimat ini dalam perikop ini? Yang mengucapkan siapa? Siapa yang mengucapkan yang di ruang kebaktian? Siapa? Gembala. Lihat ayat sebelumnya. Siapa? Domba-domba. Domba-domba mengucapkan ini. Betul, domba-domba? Masa domba bisa ngomong ya? Para malaikat. Para malaikat. Ya, lihat ayat sebelumnya ya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Berarti kata malaikat. Ya. Malaikat berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi bukan domba-domba ya. Kalau domba-domba yang ngomong mungkin bunyinya embe gitu. Tapi tidak bisa diterjemahkan. Nah, sekarang kita lihat konteksnya apa sih? Pada saat itu, saudara-saudara, gembala-gembala itu sedang ngapain? Ya, gembala-gembala domba sedang ngapain? Gembala-gembala domba itu sedang menjaga dombanya di padang. Terus ada orang bertanya, ngapain malam-malam gembala-gembala kerja? Siapa bilang mereka kerja untuk menggembalakan? Mereka dikatakan menjaga kawanan domba. Menjaga tuh bukan menggembalakan loh ya, menjaga ya. Jadi Alkitab tidak mengatakan bahwa para gembala sedang menggembalakan ternak malam-malam, tidak. Alkitab mengatakan para gembala sedang menjaga. Apa artinya menjaga malam-malam? Ronda. Ya, ronda. Ronda apa? Ya ronda jagain domba-domba, menjagai kawanan ternak. Ya, kawanan ternak itu berarti bukan hanya domba ya, bisa aja ada kerbaunya, ada keledainya, kita tidak tahu ya. Tapi umumnya pasti domba-domba sih. Ya. Nah, menjaga kawanan ternak sedang ronda. Ronda ngapain? Jagain kawanan domba yang sedang ada di kandang. Jadi mereka sedang ada di kandang, kandangnya itu ada di padang belantara. Nah, padangnya itu bentuknya adalah tembok-tembok, ya bentuknya tuh kayak tembok segi empat atau kadang-kadang tembok melingkar, bisa terbuat dari batu, bisa terbuat dari kayu, ya. Jadi mereka sedang menjaga dombanya di padang, sedang ronda. Mungkin kalau zaman sekarang ya sambil ngopi-ngopi di api unggun, ya kan? Sambil main gaple, kalau zaman sekarang. Zaman dulu belum ada gaple ya. Nah, jadi mereka sedang ronda menjaga kawanan domba di padang karena memang kandangnya ada di padang. Tiba-tiba muncul malaikat ya dengan kemuliaan surgawi dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat mengatakan jangan takut. Nah, dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tandanya bayinya dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan. Dan lalu muncullah malaikat bala tentara surga menyanyi memuji Allah. Ya, memang tidak ada kata menyanyi sih di sana ya. Bisa aja memuji Allahnya hanya dengan ngomong saja, tapi dugaan saya sih ada nyanyiannya lah ya. Itu hanya dugaan, bisa saja saya salah ya. Tapi yang pasti fokusnya adalah malaikat itu memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Nah, teman-teman, kalau kita membaca cerita ini kan rasanya senang ya, apalagi di masa Natal. Kemudian kita main drama, ya, misalnya Julian jadi domba 1, Christian jadi domba 2, Jason jadi asisten gembala, misalnya nih ya, Pak Brando jadi gembala, lalu dombanya dipukulin gitu kan, misalnya ya. Nah, saudara, tapi ini kalau kita dengarkan di masa lalu, di masa itu, berita ini berita yang mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena ada kata damai sejahtera di bumi. Wah, itu ngeri. Karena apa? Kalau sampai Kekaisaran Romawi mendengar
ada raja lain yang lahir membawa damai sejahtera yang lain, itu hukumannya bisa mati. Ya. Jadi para gembala ini waktu dengar berita damai sejahtera itu hatinya antara sukacita tapi juga antara gentar. Damai apa lagi nih? Karena, nah ini latar belakang sejarahnya ya, saudara-saudara ya. Karena zaman Tuhan Yesus itu diperintah oleh kaisar namanya Kaisar Agustus, Kaisar Octavianus Agustus, ya. Nah, Kaisar Octavianus Agustus itu nantinya menjadi nama bulan ya, bulan Agustus. Nah, kalau kita dengar kata bulan Agustus itu dari kata Kaisar Octavianus Agustus. Nah, Kaisar Octavianus Agustus adalah kaisar yang memerintah Romawi di masa kejayaannya. Jadi kalau kalian mau tahu kerajaan Romawi itu paling jaya itu di masa siapa? Bukan di masa Julius Caesar, bukan. Ya, Julius Caesar tuh terkenal karena dia panglima perang yang hebat. Tapi kekaisaran Romawi mencapai puncak kejayaannya itu di zaman Kaisar Agustus. Makanya sebagai penghormatan, Kaisar Agustus itu kemudian dinamakan jadi nama bulan, bulan Agustus, begitu ya. Nah, Kaisar Agustuslah yang sedang memerintah di zaman Tuhan Yesus. Dan ketika Kaisar Agustus memerintah di zaman Tuhan Yesus, itu kerajaan Romawi itu aman, man. Ya. Amannya nggak cuma satu, banyak ya. Aman, man, begitu. Kenapa? Karena dia sebar tentara di mana-mana. Itu pasukan Romawi itu hebat banget ya. Dia sebar tentara di mana-mana, ya. Dengan cara apa? Dia bangun jalan yang bagus. Semua jalan yang terbaik, jalan yang bagus itu dia bikin kemana-mana. Makanya ada istilah begini, banyak jalan ke Roma. Nah, istilah itu muncul karena zaman dulu Kaisar Romawi memang membangun jalan kemana-mana. Dan pusatnya ujung-ujungnya pasti ke Roma. Jadi dari Roma Italia ke Korintus ada jalannya, ke daerah Afrika, lewat daerah Asia itu ada jalannya. Jadi semua banyak jalan dibangun. Ya, makanya ada istilah banyak jalan ke Roma. Itu gara-gara kerjaannya Kaisar Romawi yang namanya Agustus, membangun banyak jalan ke Roma dengan kualitas bagus, sehingga ketika kekaisaran Romawi ingin mengirim pasukan perang itu cepat sekali, ya karena mereka pakai kereta kuda, pakai kereta gerobak pasukan apa begitu itu cepat sekali, ya karena banyak jalan, semua jalan pasti ujung-ujungnya ke Roma. Jadi pasukan Roma ingin dikirim dari ibu kota ke semua wilayah lain itu cepat sekali. Nah, saudara, itu Kaisar Agustus itu membangun banyak jalan. Ya, dan bajak laut itu di mana-mana dibasmi. Makanya kayak kalian nonton film Pirates Caribbean itu ya. Saya nggak tahu Pirates Caribbean tuh di zaman apa ya, tapi kalau di zaman Romawi habis dia. Ya, kalau Pirates Caribbean kan tuh abad-abad tahun 1700-an mungkin begitu ya. Nah, tapi kalau zaman Romawi ya abad 0 Masehi dan sedikit sesudahnya itu, wah itu bajak laut dihabisin di mana-mana. Makanya lautan tuh aman, man. Ya, lautan aman, daratan aman, transportasi lancar, dan bahasa itu ada yang namanya bahasa persatuan. Namanya bahasa Yunani Koine. Kalau zaman sekarang bahasa Inggris. Ya, bahasa internasional zaman Tuhan Yesus itu namanya bahasa Yunani Koine. Di mana-mana bahasa Yunani Koine. Nah, karena itu Alkitab orang Kristen ditulis di zaman ketika bahasa Yunani Koine itu menyebar di mana-mana. Karena itu perjanjian baru, Alkitab perjanjian baru itu pakai bahasa Yunani Koine. Agak lain dengan bahasa Yunani yang sekarang ya, agak lain ya. Tapi mirip hurufnya. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau kalian yang mau kuliah pendeta, yang mau kuliah jadi hamba Tuhan kayak saya, pasti di STT belajar bahasa Yunani Koine. Bahasa Yunani 1, bahasa Yunani 2, pasti belajar. Karena Alkitab kita ditulis itu pakai bahasa Yunani Koine, yang perjanjian baru ya, yang perjanjian baru. Nah, saudara-saudara, dan ada satu istilah hebat yang diproklamirkan oleh Kekaisaran Romawi zaman Agustus, yaitu Pax Romana. Apa artinya Pax Romana? Artinya damai di seluruh Kekaisaran Romawi. Damai di seluruh wilayah Romawi. Pax Romana. Dan siapa kaisarnya? Agustus. Tiba-tiba malam-malam, dingin-dingin, sementara lagi, ya kita pakai bahasa zaman sekarang ya, sementara lagi ngopi-ngopi gitu ya,
Tiba-tiba gembala melihat penampakan malaikat yang luar biasa. Lalu malaikat itu mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepada Allah itu. Ini damai sejahtera apa lagi? Ini bahaya sekali. Kalau Kaisar Romawi sampai mendengar ada damai sejahtera Pax yang lain di luar Pax Romana, ini bisa gawat ini. Jadi saudara, kalau para gembala ini tidak hati-hati, lalu kemana-mana cerita, karena mulutnya ember gitu ya, cerita, kami dapat penampakan malaikat, memberitakan damai sejahtera di bumi, dari Allah di tempat yang maha tinggi. Loh, Allah kita kan cuma satu, Kaisar. Ya, Kaisar menawarkan dan mewujudkan yang namanya Pax Romana, damai sejahtera di seluruh Romawi. Tiba-tiba muncul damai yang lain. Ini damai dari siapa? Ini damai dari raja yang mana lagi? Ini damai yang kayak apa? Dan itu adalah berita yang subversif. Tahu subversif nggak? Subversif itu artinya kamu tuh sama saja kayak makar. Kalau di Indonesia orang makar, dan di semua negara lain orang makar alias ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, pasti hukumannya berat. Bahkan sampai ke anak cucu mungkin ya. Itu akan kayak dicap, ini anak dari pemberontak. Ini anak dari orang yang pernah makar gitu kan. Susah kuliah, susah sekolah, susah cari kerja karena dulu bapaknya pernah mau makar gitu ya, mau melawan pemerintahan yang sah. Nah, waktu malaikat membawa damai sejahtera di bumi, membawa berita bahwa lahir seorang bayi dan dengan kelahiran bayi itu damai sejahtera di bumi. Ini sama saja cari mati nih. Sama saja dia mau melawan kaisar. Karena kaisar sudah dengan jelas-jelas mewujudkan damai sejahtera di seluruh kekaisaran Romawi. Mau damai yang mana lagi? Nah, teman-teman, jadi berbeda dengan Natal zaman sekarang. Kalau Natal zaman sekarang itu orang sibuk dengan perayaannya, ya kan? Lampu-lampu meriah, dan itu nggak salah sih, nggak salah. Bahkan yang lebih parah ya, yang sebetulnya memprihatinkan, di Jepang Natal pun dirayakan. Nanti mereka kalau Natalan. Kalau misalnya nanti waktu kematian pakai cara agama Shinto, waktu nikah pakai cara agama Kristen, jadi suka-suka dia lah. Karena orang Jepang nggak punya agama kan, agama Shinto dan apa saja bisa dipakai. Kalau Natal mereka Natalan, pasang pohon Natal, meriah apa, tapi nggak percaya Yesus. Ya, jadi hari-hari ini Natal itu mulai melenceng maknanya, ya, bukan dirayakan dengan hikmat, dengan sebuah penghayatan. Ada seorang raja yang lahir menawarkan damai yang berbeda dengan damai di dunia ini. Ya. Tapi kita sudah terlanjur ingatnya damai yang ada di dunia ini dengan segala kemeriahannya. Santa Claus saja sudah melenceng. Kalian tahu nggak Santa Claus itu aslinya apa? Itu ada seorang pemimpin gereja namanya Santo Nikolaus. Ya, orang Kristen yang sangat saleh, orang Kristen yang sangat baik. Pemimpin gereja. Dia punya pembantu namanya pembantu Afrika ya, orang kulit hitam ya. Namanya Pit. Ya. Nah, namanya pembantu, namanya pelayan, kalau lihat majikannya lagi istirahat, majikannya lagi kerja, terus anak-anak tetangga ganggu, berisik, kan pasti marah dong. Makanya dia keluar bawa sapu, kejar tuh anak-anak. Jangan berisik, jangan. Ini uskup atau pemimpin gereja yang namanya Nikolaus ini sedang kerja atau sedang ibadah atau sedang istirahat. Jangankan Pit, Bu Lili saja marah ke anak-anak tetangga waktu saya tinggal di rumah yang lama. Ya, saya tidur siang gitu, terus anak tetangga berisik, ya main meriam lah, jeder, wah dia keluar. Pak pendeta lagi tidur, marah-marah ya dia. Pak pendeta lagi tidur, kalian bisa diam nggak, bisa tenang nggak, berisik gitu. Nah, jangankan Pit ya, istri saya juga bisa marah gitu. Nah, saudara, karena itu kemudian legendanya berkembang, ya sampai dibawa ke Amerika. Kan Santo Nikolaus itu orang Eropa ya, dibawa ke Amerika, terkenal. Kemudian muncullah perusahaan Coca-Cola. Coca-Cola mengambil itu tokoh yang namanya Santo Nikolaus karena warnanya sama-sama merah jubahnya. Zaman dulu jubah uskup itu ada yang warnanya merah memang ya. Nah, karena Coca-Cola warnanya merah, diadopsilah itu Santo Nikolaus, dibikin dengan wajah yang lebih lucu ya, cabi-cabi, perut gemuk ya kan.
Karena di Eropa banyak rusa, dipakai juga rusa yang bisa terbang kemana-mana. Itu bikinan Coca-Cola. Ya. Santa Claus yang kita lihat itu bikinan Coca-Cola itu. Salah satu yang mengembangkannya. Begitu ya. Nah, saudara, tapi orang mulai lupa siapa sebenarnya tokoh aslinya. Nah, kalau di Belanda, zaman-zaman nenek moyang kita, kakek nenek kita waktu penjajahan Belanda, mereka masih pakai istilah Santo Nicolaus. Ya, Saint Nicholas. Ya. Itu kalau nggak salah sekitar 6 Desember. Ya, sekitar 6 Desember. Jadi dirayakan, dia baik sama anak-anak, terus dia punya pembantu namanya Pete gitu ya. Sekarang jadi Santa Pete ya, dan kemana-mana ngejar anak-anak. Jadi orang sudah mulai kabur sejarahnya. Banyak hal dalam peristiwa Natal itu sudah kabur makna aslinya. Ya, kalau saya pribadi tidak anti Santa Claus ya, saya tidak anti dengan Santa Claus. Kalian mau pasang Santa Claus di mana-mana juga silahkan, karena bagi saya itu akan mengingatkan saya kepada tokoh gereja namanya Bapak Santo Nicolaus. Ya, kepada tokoh gereja namanya Santo Nicolaus. Tapi hati-hati. Jangan sampai pohon cemara, Santa Claus, dan semua kemeriahan itu menggeser kita dari siapa tokoh sesungguhnya dan damai jenis apa yang dibawanya. Damai sejahtera seperti apa yang dibawanya. Nah, saudara, malaikat-malaikat itu meninggalkan tempat mereka ronda. Mari kita ke Bethlehem. Lihat, lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf bersama bayi itu sedang berbaring di dalam palungan. Nah, saudara, kita melihat di sini kemudian mereka menceritakan apa yang terjadi dan Maria menyimpan itu dalam hatinya, dan kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Ya. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka memuji Tuhan. Mereka memuliakan Allah. Nah, padahal resikonya kalau berita ini sampai tersebar, resikonya mati. Kaisar Romawi bisa marah sekali. Jangan jauh-jauh Kaisar Romawi deh, Herodes saja. Waktu Herodes mendengar dari orang Majus berita ada raja yang baru lahir, itu marahnya kayak apa? Ya, Herodes itu bukan orang Romawi ya. Herodes itu raja Yudea, keturunan orang Arab, tahu Arab yang sekarang nih, negara Arab ya. Dia keturunan orang Arab dan orang Edom. Ya, jadi masih saudara dengan orang Israel. Nah, Herodes ini adalah raja bonekanya kaisar. Jadi ada kaisar Roma, terus ada raja boneka, nama raja bonekanya ini Herodes, raja taklukan, raja yang ada di bawah kaisar. Nah, saudara-saudara, kalau kita ingat peristiwa Natal pertama, isinya tuh bukan nyanyi-nyanyi, tapi tangisan. Karena banyak ibu-ibu menangis, anak-anak mereka dibantai. Umur 2 tahun ke bawah, anak-anak Israel dibantai oleh Herodes. Karena Herodes ingin ngincer anak yang baru lahir ini, yang katanya raja, yang akan mengancam kedudukannya. Maka diincer dan dihabisi. Umur 2 tahun ke bawah. Jadi saudara, Natal pertama itu peristiwa tragedi, peristiwa ngeri, peristiwa yang kalau zaman sekarang itu akan viral di TikTok atau di di Instagram. Sangat mengerikan, anak umur 2 tahun ke bawah dibantai oleh pemerintah. Nah, saudara, jadi Natal pertama itu Natal yang suasananya sebetulnya penuh dengan tanda tanya, kekejutan, ada sukacita tapi juga ketegangan. Ada damai yang disambut, ada kegembiraan, tapi juga ada perasaan takut, mencekam, air mata, bahkan perasaan pahit karena anak-anak mereka mati. Nah, saudara, peristiwa yang mirip di zaman kita sebenarnya adalah ketika semasa Natal itu banyak yang namanya teroris muncul. Ya, di masa Natal itu kalau zaman saya dulu ya, zaman saya masih remaja, karena kan saya tinggal di daerah bukan mayoritas Kristen. Jadi anak-anak pemuda itu kalau Natal tanggal 24 ngapain? Ronda jagain gereja. Jadi kan gereja saya di pinggir jalan tuh waktu di Jawa ya, di pinggir jalan. Jadi ketika ada hal-hal hari raya agama ya, hari raya agama lain maupun hari raya agama sendiri, kita yang anak-anak muda jaga di depan gereja, mondar-mandir aja. Ya kalau ada orang yang beneran jahat sih kita mungkin akan lari juga, kabur gitu kan. Tapi kan minimal kelihatan ada orang ya, mondar-mandir, ada orang ya.
Ya kalau dikejar ya lari juga kita sebenarnya gitu ya. Orang nggak bisa berantem. Nah, saudara, tapi suasana ketegangan itu yang membuat kita menghayati Natal itu benar-benar anugerah. Ya. Kita tuh mau mengupayakan Natal itu luar biasa. Ya. Saya pernah waktu umurnya lebih kecil lagi ya, umurnya lebih kecil lagi. Bapak saya tuh merintis gereja waktu itu di bawah KI ya, di sebuah kampung ya. Kami mau Natalan itu dengan suasana penuh ketegangan. Karena apa? Karena masyarakat sekitar tuh nggak setuju ya. Dan beberapa kali kami kebaktian itu waktu datang tuh pagi-pagi tuh kotoran manusia itu sudah di pintu gereja. Jadi halaman gereja penuh dengan kotoran manusia. Itu kami alami waktu saya masih kecil. Nah, kita di Jayapura ini kan adem ayem ya. Jadi kalau sekarang ini mulai muncul teroris-teroris, satu sisi kita prihatin ya. Tapi satu sisi itu menjadi kesempatan tuh anak-anak Tuhan tuh belajar makin menghayati Natal pertama itu seperti apa. Ya, ada orang mati, ada orang yang terbunuh, ada ketegangan, ada rasa takut. Nah, sedangkan kita di sini Natal itu ya acara meriah lah. Ya, acara yang nyaman, luar biasa menggembirakan, dan itu nggak salah sebenarnya. Nah, tapi ingat, Natal itu menekankan damai sejahtera bukan yang seperti itu. Damai sejahtera yang hanya identik hati kita senang kalau semua terang, hati kita senang kalau semua meriah, hati kita senang kalau semua lancar, tidak. Tapi damai sejahtera yang Tuhan tawarkan adalah ketika kita mau kebaktian Natal, mengancam seharian, kamu jam 10 ada, lalu tim gana datang, lalu polisi datang dan menyisir semua bangku gereja, tapi waktu kita kebaktian, kita tetap bisa sukacita. Itu baru menghayati Natal. Ya, mungkin suatu hari kalian akan ngalamin, kalau kalian nanti kuliah di tempat lain, atau sekolah atau kerja di tempat lain, mau kebaktian Natal, tiba-tiba sehari sebelumnya, teroris memberikan ancaman, jam 10 bom akan saya ledakkan. Dan gereja itu tiba-tiba penuh dengan polisi, ya. Tapi kita kebaktian meskipun ada perasaan bebas, tapi tetap damai, tetap hati kita tuh berserah dan kita tetap sukacita. Itu baru kita benar-benar bisa menghayati, oh Natal itu seperti itu ya. Nah, saudara, jadi bukan berarti kemudian kita cari mati. Setiap kali mau kebaktian Natal, ayo teroris, ayo siapa yang mau ngancam, nggak begitu ya. Itu konyol namanya. Tapi dalam keadaan baik ataupun buruk, begitu ya, mari kita benar-benar menghayati damai yang Tuhan tawarkan itu bukan damai yang sementara, yang sama dengan dunia ini. Tapi damai yang sungguh-sungguh membuat dunia itu ingin membunuh kita. Ya, damai yang membuat dunia itu ingin menghabisi kita. Itu damai tawarkan. Nah, di tengah-tengah situasi itu, masihkah kita tetap mengalami damai itu? Tetap sejahtera, tetap tenang, tetap sukacita, berserah kepada Tuhan. Nah, saudara, ini lebih mudah menyampaikannya ketimbang mengalaminya. Nah, setiap kita mungkin akan ada salibnya masing-masing ya. Saya percaya ya, dari semua yang sekarang hadir atau mungkin ikut kebaktian lewat Zoom, semuanya tuh matinya mati alami loh. Bisa aja di antara kalian ada yang diberi kehormatan oleh Tuhan, matinya tuh karena aniaya. Bisa aja. Mungkin 1 atau 2 orang gitu ya. Nah, kalau memang itu terjadi sama kalian, ya kalian tetap merasakan damai yang dari Allah, itu yang memang Tuhan tawarkan. Ya, bukan damai karena situasi, bukan damai karena semua lancar, tapi damai justru dalam keadaan-keadaan sulit. Ya. Nah, salah satu pesan sebagai ilustrasi akhir sebelum saya mengakhiri khotbah ini, yang saya syukuri di tahun ini ketika pandemi berlangsung. Ya, saudara ya, ketika istri saya mendengar ayahnya itu patah tulang, mamahnya patah tulang, ayahnya sudah lama meninggal, sorry ya, mamahnya itu patah tulang di Jawa. Dan pikiran itu mulai kalut, namanya wanita ya, nggak semua wanita sih, tapi khusus istri saya tuh dia merasa mulai kalut ya, bagaimana ini. Pesan yang Tuhan titipkan lewat saya, yang saya bersyukur Tuhan kuatkan saya untuk menyampaikannya adalah, saya mengasihi diri saya begini, hadapi aja selangkah demi selangkah, nanti lihat cara Tuhan menyelesaikan. Jalani saja selangkah demi selangkah, nanti lihat cara Tuhan menyelesaikan satu demi satu. Nah, sekarang mertua saya atau mamihnya Bu Lili sudah ada di Jayapura.
Ya. Dalam kondisi bisa dibawa ke Jayapura. Itu benar-benar bagi istri saya itu luar biasa. Bagi saya juga luar biasa. Kok bisa ya kita bawa mertua ke Jayapura? Kok bisa ya? Ya. Padahal waktu dia mau diberangkatkan ke sini ya, banyak pergumulan yang dipikirkan, ya banyak hal yang dipertimbangkan, ya. Bahkan untuk tes swab aja ya, kalau mau naik pesawat kan pakai tes swab ya. Nah, mertua saya tuh belum swab gitu. Wah, pusing sekali. Waktu keberangkatan tinggal berapa hari, sedangkan masih harus tes lagi. Wah, banyak hal yang digumulkan. Nah, jadi semua bisa terjadi itu benar-benar bisa kami lewati itu dengan itu tadi, tenang, ya, damai. Jalani satu demi satu, setahap demi satu. Satu selesai, serahkan yang berikutnya. Satu selesai, serahkan yang berikutnya. Satu selesai, serahkan yang berikutnya. Ya, jadi memang cara orang Kristen berjalan bersama Tuhan begitu. Itu sebabnya Tuhan mengatakan apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bukan firman-Mu senter bagi kakiku, ya, dan lampu sorot buat jalanku. Bukan. Karena kalau center itu kan jauh ya. Center, bukan. Firman Tuhan mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita tuh nyalanya cuma segini aja. Ya. Jadi kalau saya ke sana ya pelitanya juga nyalanya segitu. Kalau saya ke situ ya pelita juga segitu. Jadi nyalanya pelita tuh cuma setahap demi setahap, selangkah demi selangkah ngikutin langkah kita. Kita melangkah 5 langkah ya pelitanya cahayanya cuma segitu aja. Nah, tapi itulah arti firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman Tuhan yang menuntun kita selangkah demi selangkah melewati pergumulan hidup. Nah, ini apalagi kita menyambut Natal, ingat fokus kita adalah damai sejahtera yang dari Tuhan. Bukan damai sejahtera karena situasi, karena kemeriahan belaka. Damai sejahtera itu akan muncul, bahkan teruji ketika di masa-masa sulit, dan damai sejahtera itu hadir oleh firman Tuhan yang menyertai kita selangkah demi selangkah, ya, setahap demi setahap, satu tapak demi satu tapak, bukan center, ya. Mungkin di tempat jauh di sana kita nggak lihat, gelap, semua gelap, masa depan tuh kayaknya gelap gitu ya. Tapi kita memegang firman Tuhan yang akan menuntun kita selangkah demi selangkah. Nah, kiranya damai sejahtera yang Tuhan tawarkan seperti ini, damai sejahtera yang melampaui situasi, damai sejahtera yang dihadirkan oleh firman Allah dapat menyertai kita sekalian.